Karena ada nanti orang yang mustarahuna minhu. Ada orang yang saat di alam barzah malah lebih dahsyat kabarnya, karena ditanyai oleh malaikat Munkar Nakir. Saat dibangkitkan ke kubur malah lebih dahsyat. Yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni. Yang saat itu seseorang lupa dengan sahabatnya, ayah dan ibu lari dari anaknya, pasangan lari dari pasangannya, dan tidak ada satu orang pun yang menolongnya, bahkan menolehnya, sibuk dengan sendiri-sendiri. Jadi siapa yang menolong kita nanti selain Rasulullah SAW? Yaitu Al-Quran. Supaya kita mustarihun, istirahat nanti di alam barzah, maka harus berjuang. Jadi lelah capeknya menghafal, sesungguhnya ini perjuangan dalam rangka ketaatan pada Allah. Kalau kabar pasti kabar, orang kafir itu juga kabar, orang yang kaya raya itu juga kabar. Untuk mengumpulkan harta itu kan butuh perjuangan. Bedanya kita ini muslim dan muslimah punya potensi. Kalau kabar kita ini membuat kita istirahat nanti di yaumul hisab maupun di yaumil akhir. Orang kafir kabar, tapi pas di alam barzah kabarnya lebih dahsyat. Bahkan sampai nanti ke neraka juga kabar. Mati dihidupkan lagi, mati dihidupkan lagi. Dan kita punya potensi itu, jadi manfaatkan perjuangan ini dalam rangka taat pada Allah. Apalagi ini menghafal Al-Quran, maka memang butuh lelah, harus dipaksakan supaya jadi nikmat. Dulu mungkin anak-anak Ustadz sholat 5 waktu itu kabar berat, tapi sekarang sudah jadi nikmat. Kabarnya berubah jadi nikmat. Dulu mungkin baca Quran itu kabar karena masih terbata-bata, sekarang sudah jadi nikmat. Nah, kalau ngapal hari ini mungkin kabar, tapi nanti akan jadi kenikmatan yang akan kita terus lakukan. Karena intinya, sejatinya anak Ustaz, ayat-ayat ini adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat-ayat ini adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat kita menghafalnya, berarti kita mencintai kalamnya, mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yang belum hafal-hafal jangan putus asa. Pun yang sudah hafal jangan berbangga dengan waktu singkat banyak hafalannya. Karena sejatinya ini milik Allah dan Allah yang menanamkan ke dalam hati kita. Makanya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu menyampaikan, orang itu tidak akan pernah kenyang deres atau membaca Al-Quran kalau hatinya bersih. Ungkapan ini menjadi barometer hati kita. Introspeksi kita saat kita malas untuk membacanya, menghafalkannya, berarti ada dosa yang belum kita taubati, atau ada makanan yang subhat atau haram yang belum kita konsumsi. Kalau seandainya hati ini bersih, maka membaca Al-Quran itu bisa menenteramkan hati. Apalagi kita tidak akan pernah bosan untuk membacanya, mengulang-ulangnya terus berkali-kali. Karena intinya anak Ustaz, menghafal itu banyak membaca. Jadi kalau membaca tentu sering interaksinya dengan Al-Quran. Menghafal itu tingkatan bukan hanya mata, bukan hanya mulut, bahkan pikiran kita, hati kita, menguatkan kita semua untuk bisa kuat dalam menghafal. Maka prinsip dari menghafal Quran, yang pertama, saat niatnya itu untuk yang abadi, yang maha abadi,
maka semangatnya itu akan selalu abadi. Tapi kalau niatnya hanya untuk dunia menghafal Quran atau ingin supaya dapat sertifikat sudah ikut super camp, maka nanti ada masanya kita tidak bersemangat menghafal Quran. Jadi luruskan terus niatnya. Kalau saya menghafal Quran ini untuk yang maha abadi, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tak akan pernah lekang meskipun bertemu dengan ayat-ayat yang sama-sama, nanti mutasyabihat, ya. Ayat-ayat yang mirip-mirip. Gak usah dirisaukan dengan ayat yang mirip, cari ayat yang beda. Yang kedua, fokuskan dalam menghafal itu adalah banyak membaca. Maka yang perlu kita pikirkan itu adalah durasi waktu membaca dan menghafalnya, bukan jumlah hafalan yang sudah kita setorkan. Karena intinya menghafal itu adalah banyak interaksi dengan Quran. Gak cukup sebentar langsung setorkan. Intinya kan banyak mengulang, banyak membaca. Yang perlu diperhatikan durasi waktu yang kita gunakan dalam proses menghafal. Anak-anak Ustaz yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, semua perjuangan, semua kabar itu endingnya adalah kebahagiaan. Hari ini lelah, hari ini susah menghafal, rasa kantuk yang berat, yakinlah endingnya adalah kebahagiaan. Allah ciptakan akhirat itu untuk apa? Ada yang tahu? Allah ciptakan akhirat itu untuk apa? Untuk kebahagiaan. Nanti buka di surah Fatir ayat 31 sampai 33. Wa jannatul 'adn. Orang yang telah diberikan surga yang penuh dengan kenikmatan. Apa kata mereka? Qalul hamdulillah. Qalul hamdulillah ahza wa hazan. Berkata orang yang sudah dimasukkan ke surga, segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan rasa kesedihan yang mungkin dulu bersedih, berurai air mata karena beratnya perjuangan hidup, termasuk mungkin menghafal lelah, apalagi puasa mungkin rasa tenggorokannya kering. Allah ganti dengan mutiara lu'lu'. Penambang emas, anak-anak Ustaz tahu itu sampai ke kedalaman bumi, ya, perut bumi cari emas. Atau kalaupun di pegunungan sampai beratus-ratus meter, yang resikonya adalah kematian kalau jatuh. Tapi begitu semangat mereka, apa tujuan mereka? Adalah emas. Masa kita rahmat Allah yang Allah berikan, berkah Allah Al-Quran ini mengalahkan orang penggali emas yang siogianya rahmat Allah itu meliputi langit dan bumi. Begitu besarnya nikmat yang Allah berikan, kebahagiaan saat kita siap untuk kabar dalam bingkai taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita punya potensi itu. Potensi hari ini kabar dalam menghafal Al-Quran. Rasa lelah, rasa kantuk terus dilawan, dipaksakan supaya timbul rasa nikmat. Seperti sholat 5 waktu. Mungkin dulu kita berat sholat 5 waktu, ngangkat tangan untuk rutin berjamaah di masjid itu yang laki-laki. Tapi sekarang kalau nggak sholat berjamaah di masjid ada yang hilang, itu berarti tanda Allah sudah berikan kenikmatan dalam jiwanya. Dunianya saja Allah berikan kenikmatan jiwanya, apalagi nanti di akhirat. Apalagi nanti di akhirat. Sama dengan menghafal, hari ini mungkin berat, paksakan. Tertutup Al-Quran sampai jatuh misal Al-Quran, bosan, lawan, sampai nanti ayat-ayat itu yang disebutkan dalam surah Al-Anfal membuat getaran diri kita dan naikkan bulu kuduk kita kalau saat membaca bergetar ketika itu, baru namanya Allah berikan kenikmatan. Mudah-mudahan taujih singkat ini memberikan semangat kepada Ustaz di Sayyidil Ayyam, di hari penghulu hari ini kita mendapatkan keberkahan dalam setiap apa yang kita baca berulang-ulang dalam menghafal.
Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumil qiyamah syafi'al ashabi. Siapa itu ashab? Ashab itu adalah lazim tilawati, orang yang mengulang-ulang bacaan Al-Qur'an. Berarti para penghafal Quran, dialah ashab, orang menjadi sahabat Al-Qur'an. Nanti di yaumil akhir akan menolongnya saat semua orang lari, saat ayah lari dari anaknya, ibu lari dari anaknya, pasangan lari dari pasangannya, sahabat lari dari sahabatnya, dan mereka sibuk dengan diri mereka sendiri dan tidak menoleh dengan kita. Dan saat itu yang menolong kita selain Rasulullah adalah Al-Qur'an. Inilah teman sejati kita. Fastami'u ya ulil absar. Alhamdulillah fala takunanna minal mumtarin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.